Jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyampaian pemberitahuan technical meeting Festival Generasi Qurani diberitahukan kepada seluruh adik-adik peserta lomba Festival Generasi Quran agar dapat menghadiri kegiatan technical meeting yang dilaksanakan pada sholat tarawih 20 rakaat sekitar pukul jam 9.30. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan mengenai tata tertib, teknis pelaksanaan lomba, serta hal-hal yang berkaitan dengan penilaian agar seluruh peserta dapat memahami aturan lomba dengan baik. Selain itu, kehadiran adik-adik juga diharapkan menjadi bagian dan upaya kita bersama dalam menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diharapkan seluruh peserta dapat hadir tepat waktu serta menjaga adab dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, disampaikan kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah pada malam ini bertepatan dengan malam ke-24 Ramadan akan dilaksanakan salat lain yang meliputi salat tahajud, salat tasbih, salat taubat dan salat hajat. Insyaallah salat lain dilaksanakan pada jam 1:30 yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Subair. Jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada seluruh jamaah bahwa dalam rangka menyemarakkan dan menghidupkan ibadah pada malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, pengurus masjid melaksanakan program sahur berbagi bagi jamaah yang melaksanakan iktikaf dan qiyamul lail di masjid. Bagi jamaah yang ingin berdonasi dalam program sahur berbagi, silakan menghubungi Bendahara Masjid Bapak Insinyur Haji Muhammad Amin Baru. Adapun nilai donasinya untuk satu paket sahur berbagi sebesar Rp20.000. Jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami sampaikan zakat fitrah berupa beras yang masuk dari malam ke-16 sampai dengan sekarang. Total jiwa yang masuk adalah sebesar 166 jiwa. Dan berupa beras yang masuk pada sampai malam ini adalah sebesar 682 liter. Adapun zakat fitrah berupa uang yang sudah terkumpul sampai pada malam ini yaitu sebesar Rp4.905.000. Jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat sunnah tarawih secara berjamaah, marilah kita mendengarkan ceramah tarawih malam ini yang dibawakan oleh Ustaz Dr. Muhammad Ali. Adapun judul ceramahnya yaitu Talim Fadilah Ramadan. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim salim ala rasulil karim. Jamaah Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, mari pertama-tama senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah masih menyampaikan kita pada puasa hari ke-24. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima daripada amal-amal kita yang kita buat selama 24 hari, baik puasanya maupun tarawihnya, atau dilanjut dengan tahajud di rumah atau di masjid, seperti mana yang dihilangkan untuk 10 malam terakhir. Kemudian mari kita pula senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah
Isya sekaligus tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Taala. Suatu ketika pernah Nabi berkumpul di suatu ruangan bersama sahabatnya. Nabi bertanya kepada sahabat yang hadir, adakah di antara kalian orang asing? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Siapa yang orang asing dimaksud? Artinya orang-orang yang masih menolak Islam. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat, angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi katakan, bergembiralah wahai sahabatku, kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari yang mulia, di Ramadan 10 terakhir ini kita maksimalkan kita punya daripada amal-amal. Kalau untuk ucapan kalimat la ilaha illallah, juga Nabi pernah mengucapkan, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah kemudian meninggal, maka Nabi katakan dakhalal jannah, masuk surga. Sahabat yang ada pada waktu itu bertanya, antara lain Abu Bakar, ya Rasulullah, itu untuk orang yang mau meninggal. Bagaimana kalau yang masih hidup, sehat? Kalau diucapkan kalimat itu, maka Nabi katakan, mereka lebih pasti lagi untuk masuk surga. Jadi kalimat yang mulia, kalimat yang singkat. Tetapi ini kalimat ini luar biasa. Dan inilah kalimat ini yang ditolak oleh Arab Quraisy yang masih jahiliyah, yang masih kafir. Saat Nabi dakwakan ini kalimah, waktu itu di Makkah, di Ka'bah, bergelantungan 360 patung yang dipertuhankan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Dan Nabi datang setelah diutus oleh Allah Ta'ala, dilantik di Gua Hira untuk jadi Nabi, maka Nabi berusaha membuat perubahan. Yang waktu itu sudah orang-orang kafir Quraisy, Tuhannya banyak sekali, 360. Dan seakan-akan itu sudah betul. Bayangkan jemaah sekalian, rumah suci Baitullah. Di situ luar biasa terjadi kegaduhan. Sampai semua suku-suku datang membawa Tuhannya digantung di Ka'bah. Ini kegaduhan yang luar biasa. Mereka sudah merasa benar. Tidak mau menerima perubahan. Padahal perubahan itu yang mulia, tidak bisa ada orang yang menahan perubahan. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi. Bahkan mereka ini menawarkan kepada Nabi supaya hentikan wahai dakwamu Muhammad. Apa yang kamu mau? Kalau mau harta, kami kumpulkan harta bangsa Arab untuk kami berikan kepada kamu. Kalau mau wanita cantik, kami kumpulkan wanita cantik, kemudian kamu yang pilih yang mana kamu suka. Atau yang ketiga, kamu mau jadi raja, kami angkat kamu jadi raja. Yang penting tinggalkan dakwamu tentang kalimat la ilaha illallah. Banyak contoh perubahan yang mulia. Antara lain, contoh perubahan. Kita masih ingat dulu telepon, komunikasi dipakai untuk berbicara jarak jauh. Ada dulu namanya interlokal. Kita harus ke di jalan balai kota untuk datang ke sana menelpon. Kalau mau cepat ke RRI untuk radiogram. Dulu hanya yang ada teleponnya hanya kantor-kantor saja.
kemudian berkembang, jadi bisa dipasang di rumah. Kemudian yang di rumah pun berkembang. Ada hanya gagang saja, 50 meter bisa dibawa ke sana, bisa diangkat. Itu perubahan. Kemudian mulai muncul Starco. Banyak lagi yang dipakai, masih dipakai sekarang security. Kemudian muncul daripada HP yang kecil itu, antara lain Siemens dan sebagainya, Nokia. Berkembang terus, perubahan terus. Pernah ada yang menolak ini? Tidak ada ya. Kenapa? Karena urusan dunia. Urusan dunia hampir semua tidak ada yang menolak. Kemudian berubah lagi. Android. Sekarang kita sudah bisa bertemu muka, bicara. Bahkan kalau ada yang anaknya sekolah di tempat yang jauh, di Jawa misalnya, dia hanya WA, Pak, Bu, habis saya punya uang. Ibu dan Bapak tinggal transfer lewat HP-nya. Sudah itu nak? Oh iya mak, ada mianonya, ada infonya. Timu kok di ATM yang dekat. Begitu Pak perubahan. Tapi tidak ada menolak, bahkan orang gembira. Perubahan. Jadi perubahan ini luar biasa yang Nabi buat. Sehingga Nabi usaha perubahan. Bagaimana supaya patung-patung itu hilang. Tapi Nabi dia tidak pergi bongkar itu. Tidak. Hanya Nabi datang kepada setiap orang. Menyampaikan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah. Berapa lama? 13 tahun. Sebelum saya lanjut, saya dikasih judul Taklim Fadilah Ramadan. Di 10 awal, 10 pertengahan, 10 ketiga, masih itu. Artinya tugasnya ini untuk bagaimana mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian. Karena biasa saat-saat akhir ini kita sudah lupa itu nilai-nilai Ramadan. Sudah lebih banyak di pasar kita. Lebih banyak di mall kita. Dan sebagainya. Kalau ibu-ibu sibuk bikin kue dan seterusnya. Padahal semakin mau habis Ramadan, semakin tinggi nilainya. Semakin tinggi nilainya. Jadi itu tadi kalimat tadi. Kita kembali. Abu Bakar bertanya, bagaimana kalian masih hidup? Yang masih sehat? Nabi katakan lebih wajib lagi baginya. Maka mari banyak-banyak kita ucapkan la ilaha illallah. Seperti mana Nabi sabdakan, perbaharui iman kalian. Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Qila aksiru min qauli la ilaha illallah. Itu dengan cara memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ulama dakwah mengatakan banyak ucapkan, ajakkan kepada orang la ilaha illallah. Bahkan yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah SWT agar diberi cara untuk bagaimana cara semakin mendekat kepada Allah SWT. Maka Allah ilhamkan, wahai Daud, jumpai hambaku, ajak mereka taat kepadaku, maka sejauh itulah engkau mendekat kepadaku. Jadi yang mulia sangat mudah untuk mau mendekat, semakin mendekat kepada Allah SWT. Jumpai hambanya Allah Ta'ala. Ajak mereka taat kepada Allah Ta'ala. Ajak mereka menjaga salatnya. Ajak mereka pada amalan-amalan yang lain. Banyak sekali amal-amal yang mulia yang tidak mesti kita mengorbankan harta, uang, banyak sekali. Banyak. Antara lain kalau salat sunnah yang mulia, ada antara maghrib dan isya, namanya salat awabin. Tetapi syaratnya tidak berbicara dunia sesudah salat ba'da maghrib.
6 rakaat. Nilainya berapa yang mulia? Satu kali dibuat sama dengan orang beribadah 12 tahun. Ini amal yang ringan. Tapi lagi-lagi yang mulia, memang berat karena bertentangan dengan nafsu kita. Dan nafsu ini ada dalam diri kita. Pernah ada malaikat dulu namanya Harut dan Marut. Sepertinya memandang enteng manusia ini. Kenapa itu manusia tidak bisa taat kepada Allah SWT? Kan dia bayangkan dengan daripada alam malaikat. Tidak ada malaikat yang menentang. Semua taat. Maka tiba-tiba Allah dia letakkan nafsu pada dirinya. Sehingga dia seperti manusia. Maka Masya Allah, setelah dikasih nafsu, tidak bisa dikendalikan dirinya. Yang tadi dia pandangnya dia manusia. Dikasih nafsu, dia bisa taat. Dia lebih-lebih. Istilahnya seperti kendaraan. Belok sana, belok sini. Tabrak sini, tabrak sana. Akhirnya buat pelanggaran di muka bumi. Maka datang malaikat dari langit untuk menangkap dia. Ditangkap. Kemudian ditanya, hukuman apa yang kau pilih? Hukuman dunia atau hukuman akhirat? Nah, dia berpikir, kalau hukuman dunia, bagaimanapun lamanya akan berakhir. Tapi hukuman akhirat, selama-lamanya. Nah, maka dia pilih hukuman dunia. Digantung kakinya di aras, kepalanya di atas air. Waktu Nabi lewat Isra Mi'raj, mereka itu melihat Nabi dan mereka senyum. Nabi yang terakhir sudah diutus. Hukuman kita hampir selesai. Mereka masih gembira walaupun dihukum. Karena Nabi akhir zaman sudah lahir, sudah diutus, sudah menjalankan tugas. Hukuman kita hampir selesai. Jadi masalah nafsu luar biasa, Pak. Jadi kalau Allah tidak tolong kita untuk mengendalikan nafsu ini luar biasa. Antara lain, itulah sebabnya manusia ini dipuasakan. Karena itu nafsu, Pak. Waktu Allah ciptakan, Allah tanya, saya siapa, kamu siapa? Apa jawabannya? Saya, kamu. Maka dihukum dia. Berapa lama dihukum? 1000 tahun dibakar di neraka. Kemudian diangkat lagi, ditanya lagi, masih jawabannya itu. Saya, kamu. Dihukum lagi. Sampai 3 kali dihukum, 3000 tahun. Dibakar di neraka. Masih jawabannya, saya, kamu. Maka diganti hukumannya. Apa hukumannya? Dipuasakan. Yang antara lain puasa ini tujuannya adalah untuk mengendalikan nafsu ini. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri di siang hari. Dan banyak lagi yang harus ditahan. Menahan pandangan mata, pendengaran telinga, pikiran, lisan, kaki, tangan. Banyak ditahan. Itu antara lain daripada sebabnya diberikannya ini puasa kepada manusia. Supaya nafsunya itu bisa dikendalikan. Bukan untuk dibunuh, Pak, bukan. Karena nafsu itu, dunia ini berkembang karena adanya nafsu. Bukan main tadi perubahan teknologi. Hari ini masalah. Hampir orang-orang membicarakan takut. Kalau satu saja salah tekan itu Amerika atau Israel, jatuh di Indonesia, habis kita. Orang sudah pada takut. Ini ujian ini, Pak, ujian takut. Padahal yang harus kita takuti hanya Allah. Yang lain itu makhluk. Bisa beri manfaat, bisa beri mudarat kalau Allah izinkan. Ini harus kita imani, kita harus yakini. Khususnya di bulan Ramadan ini kita latih ini. Supaya nanti kita keluar di Ramadan ini untuk menjalani daripada hidup kita 11 bulan supaya bisa minimal ada imbas
untuk di luar Ramadan. Dan bahkan seandainya Nabi katakan kalau umatku paham tentang nilai Ramadan, makanya mereka meminta supaya Ramadan di luar Ramadan yang 11 bulan itu jadi Ramadan semua. Karena nilainya luar biasa nilai Ramadan ini. Banyak sekali nilai-nilai yang kita akan dapatkan di Ramadan ini. Antara lain tadi, salat sunnah awabin 6 rakaat. Itu di luar Ramadan itu 12 tahun. Bagaimana kalau Ramadan? Kali 70. Kalau setiap maghrib kita buat selama 1 bulan, Allahu Akbar. Makanya umur umat ini panjang. Umur amalnya kalau dia buat. Dan Nabi juga beritahukan bahwa celaka sekali orang yang dapat Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Kenapa tidak dapat ampunan? Ya, karena mungkin dia tidak jalankan hak-hak Ramadan. Karena Ramadan yang mulia akan menuntut, seperti mana Quran akan menuntut kepada kita di hari kemudian. Allah beri kemuliaan, tapi tidak digunakan fasilitas. Dan umat terdahulu meminta fasilitas seperti itu. Tapi hanya umat yang dikasih. Kenapa dikasih umat di fasilitas? Karena ada beban, ada tugas, ada tanggung jawab di pundak-pundak mereka. Di pundak-pundak kita. Apa itu? Tugas melanjutkan daripada kerja Nabi. Kerja dakwah. Yang tidak ada lagi Nabi SAW. Tetapi manusia akan lahir sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan? Adalah umatnya yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini yang mulia, kalau kita tidak puasa, kita tahu saya berdosa. Tidak salat, tahu saya berdosa dan seterusnya. Tapi tidak mau dakwah, tidak mau ajak orang kepada agama, tidak merasa berdosa. Padahal itu adalah tanggung jawab yang besar. Dan mari di bulan ini kita saling ingatkan diri, saya sendiri dan kita semua, mari kita ambil tanggung jawab ini. Minimal dalam keluarga, Pak. Jangan diam dalam keluarga, bicara. Anak tidak salah, tegur. Anak tidak mengaji, tegur. Istri, anak gadis kita lambat-lambat salat, tegur. Karena mereka akan menuntut kita nanti kalau kita tidak menyampaikan kepada mereka. Antara lain cara wanita yang masih aktif, yang belum menopause, jangan sampai salah. Bagaimana jaga salat? Jangan berani-berani menunda salat. Masuk azan, salat. Sudah masuk waktu. Jangan tunda 1 jam kemudian, 2 jam kemudian baru salat. Tiba-tiba haid. Sudah sengaja meninggalkan salat. Tahu daripada hukumnya? Orang sengaja meninggalkan salat, tercatat namanya di pintu neraka yang harus dia masuk. Kecuali Allah ampuni dengan ia bertobat. Kalau tidak, tertulis nama di pintu neraka yang harus masuk. Jadi jangan sampai kita ingatkan anak gadis kita, istri kita kalau mereka masih subur, ingatkan. Jangan daripada menunda-nunda waktu salat. Insyaallah ya. Saya kira demikian, yang mulia. Mari kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau ada benarnya dari Allah dan ada yang hilaf adalah kelemahan saya, mari kita tutup dengan tasbih kifarat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu wa la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.